Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Abah Gi di dalam acara webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan seorang notaris. Biasanya juga notaris itu bersanding dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Jadi apa itu pekerjaan notaris? Bagaimana caranya menjadi notaris? Nah, kita bisa bertanya nanti kepada tamu kita siang ini, namanya Om Mahendra Adi Negara. Halo. Halo semua. Om Mahendra Adi Negara ini adalah seorang notaris yang berkedudukan. Jadi berkedudukan itu, jadi notaris itu banyak, masing-masing punya wilayah garapan. Om Mahendra ini berkedudukan di Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan banyak tuh perusahaan besar, kemudian juga banyak kantor-kantor. Nah, kalau membutuhkan jasa notaris, mereka biasanya datang ke Om Mahendra, karena wilayah garapan Om Mahendra ada di Jakarta Selatan. Nah, anak-anak, Om Mahendra ini adalah kakak angkatan saya dulu kuliah. Jadi saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Om Mahendra ini adalah senior saya yang menyambut saat kuliah. Jadi beliau adalah ketua senat saat itu, ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau yang memimpin upacara, yang memberi sambutan segala macam. Wah, hebat banget, keren ini kakak senior. Dari dulu saya udah kenal. Nah, anak-anak, saya tidak ingin panjang lebar lagi. Om Mahendra, senang sekali hari ini bisa berbagi, bertemu dengan anak-anak semua. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Om. Ya, oke. Mungkin Mas Arfi kita modelnya talk show aja kali ya. Siap Om. Biar terarah gitu kan. Kalau talk show kan nggak bosan, biar anak-anak ini kan kalau mau nanya langsung aja nanya gitu. Jadi nggak harus saya dulu ngomong sampai nanti ngantuk tidur pada tidur. Makanya kalau anak-anak kan cara ininya kan beda gitu kan. Jadi saya minta bantuan host Mas Arfi ini untuk bisa menghidupkan suasana di dalam webinar ini kan kalau tatap muka kan enak ya, bisa sambil main-main. Nah, kalau webinar gini yang di mata kita kamera nih gitu kan. Jadi bisa supaya anak-anak nggak bosen aja gitu. Silakan udah pengalaman Mas Arfi ya. Jadi kira-kira apa nih Mas Arfi yang mau diinikan gitu? Mungkin bisa diceritakan Om, apa itu notaris? Ya, oke ya. Jadi nyantai aja ya. Pokoknya nanti kalau anak-anak, teman-teman, adik-adik mau nanya, langsung aja nanya ya. Jadi notaris itu, nih saya bahasakan dengan bahasa anak-anak lah. Jadi istilahnya sebagai notaris itu pejabat negara. Jadi kewenangannya itu diberikan oleh negara Indonesia kepada seseorang yang dikatakan sebagai notaris untuk bisa melayani masyarakat dalam pemahaman, misalnya kalau anak-anak, adik-adik mau udah ngerti belum jual beli tanah atau mau bikin perjanjian, nah itu larinya ke notaris gitu. Jadi notaris yang membuat kontrak kerjasama, misalnya ingin mau jual beli mainan gitu. Nah, ini jual beli mainan istilahnya bunyi perjanjiannya dituangkan di dalam perjanjian itu oleh notaris gitu. Mungkin ya itu intinya. Kalau untuk urusan masalah yang lain-lain sebenarnya banyak ya. Misalnya mau jual beli tanah gitu. Nah, itu pasti larinya ke notaris juga. Nanti notaris yang akan membuatkan akte jual beli. Nah, di dalam akte jual beli itu isinya macam-macam. Jadi notaris harus memastikan dulu tuh tanahnya bersih atau ada masalah gitu kan. Terus yang kedua, benar tidak itu penjualnya, benar tidak ini pembelinya, itu kan. Nanti kalau anak-anak sudah besar kan punya KTP tuh, nanti KTP-nya dicek gitu. Ya, itu punyanya si A betul tidak. Nah,
terus kemudian memastikan nanti kalau beli tanah itu kan ada bayar pajak ke negara tuh. Ya. Nah, notaris yang membantu membayarkan pajaknya. Ya, jadi itu semua sudah ada aturannya, adik-adik. Jadi tidak boleh mau beli tanah udah selesai bayar begini begitu, nggak bisa. Jadi harus ada runutan aturan hukumnya. Gitu. Ya gitu kira-kira Mas Arvin. Jadi mengapa harus dibuatkan surat atau aktanya, Om? Iya, karena untuk menjamin kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum, yaitu tadi subjeknya betul atau tidak. Subjek itu istilahnya penjual sama pembelinya betul atau tidak. Alas haknya itu sertifikat betul atau tidak. Objeknya sama dengan alas haknya tidak. Gitu. Banget ini anak-anak ngerti nggak? Gitu. Ya. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung ya. Ada yang mau nanya supaya nggak kaku, ini pada diam semua, bingung kali atau gimana? Enggak. Ya Helena. Enggak sih. Nah memang Om, dulu bercita-cita jadi notaris ini sudah dari kecil Om. Bagaimana ceritanya Om? Cita-cita notaris itu nggak juga sih, dulu kita masih nggak kepikiran mau jadi notaris. Dulu saya mau jadinya lawyer. Jadinya lawyer, cuma karena keluarga belum ada notaris, sedangkan urusan masalah warisan keluarga banyak, ya udah. Jadi kita jadi notaris karena amanah keluarga. Tadinya lawyer. Itu Mas Arfi. Jadi gara-gara apa tuh kemudian jadi notaris? Ya gara-gara keluarga besar kan ribut. Jadi kita yang biasa dan punya ilmunya bagaimana cara menengahi gitu. Ya kembali lagi buat keluarga besar juga sih, buat keluarga kita. Tapi ya tidak terbatas dari keluarga, ya akhirnya kita juga melayani masyarakat lah. Teman-teman kan istilahnya kalau kenal begini kan kita bisa cari berkah lah, kasih nasihat dan masukan gitu-gitu. Ya, itulah Mas. Ya, kemudian menjadi notaris itu apa yang harus dilakukan sekolahnya, apa yang harus dilewati? Nah, jadi notaris itu sekolahnya panjang. Pertama harus ambil habis lulus SMA harus ambil S1 hukum. Nah, habis S1 hukum itu 5 tahun, 4 tahun. Nah, setelah itu ambil S2 hukum. S2 hukum itu 2 tahun. Nah, setelah selesai mendaftarkan diri menjadi notaris. Itu ada ujiannya. Ada ujiannya namanya kode etik. Wah, itu harus belajar lagi. Terus ada juga untuk sebelum ikut ujian itu harus ikut magang dulu sama notaris lain. Itu tidak 2 tahun paling cepat gitu. Nah, setelah itu baru ikut ujian kode etik, baru pengajuan penempatan. Nah, itu penempatan bisa dari Sabang sampai Merauke, adik-adik. Jadi harus siap kita di lokasi kerja. Nah, setelah itu baru bisa jadi notaris gitu. Jadi panjang tuh. 5 tahun tambah 2 tahun tambah 2 tahun lagi 9 tahun, 10 tahun tuh baru bisa jadi notaris. Karena bukannya apa-apa. Jadi kalau di lapangan, di dalam praktek kita tidak menguasai ilmunya, nanti justru menyesatkan masyarakat. Malah notarisnya yang malah menjadi tersangka karena menyesatkan masyarakat. Masyarakat banyak yang dirugikan. Gitu, makanya perlu belajar punya jam terbang yang cukup panjang gitu. Karena kalau kuliah doang nggak cukup ilmunya. Jadi harus praktek. Kuliah di sekolah cuma 5%, 95%-nya praktek. Begitu. Makanya perlu jam terbang. Tapi banyak yang nggak sabar tuh, pengen jadi notaris, malah bukan jadi notaris, jadi banyak masalah. Nah Om, pelajaran apa dulu Om yang
kita harus kuasai Om supaya bisa nanti suatu hari bisa jadi sarjana hukum lalu jadi notaris yang kita benar-benar tekuni. Ya, pelajaran yang harus dikuasain basicnya sih kalau notaris itu kan harus menguasai hukum perdata. Hukum perdata ya di dalam kuliah di S1. Nah, secara hukum perdata ada hukum waris, ada hukum hukum Islam kita juga harus tahu ya. Terus kemudian baru itu yang paling mendasar hukum perdata. Nah, nanti pengembangannya di S2, nanti belajar lagi bagaimana cara membuat akte, itu nggak boleh nyontek itu, jadi harus sudah di luar kepala. Berlembar-lembar itu. Menuangkan di dalam akte bagaimana teknis. Kepalaku tidak bisa. Nanti bisa kalau sering baca, bisa lama-lama apa itu. Akte berlembar-lembar itu. Nah, cuma kalau teknis paling nggak kita tahu. Nah, tambah lagi yang nggak ada di kampus itu manajemen kantor, itu nomor 1 selain ilmu basic. Jadi kita harus belajar manajemen. Kalau nanti jadi notaris kan punya karyawan. Kuncinya notaris itu tidak cukup di ilmu, tapi manajemen perkantorannya, membina karyawan, semuanya itu nomor 1 karena yang membuatkan mereka. Ya. Sehingga kalau mereka salah ketik atau SDM-nya nggak pinter, nanti ada masalah hukum, kita yang kena notarisnya. Jadi tanggung jawabnya notaris itu sangat besar karena melayani masyarakat secara umum gitu. Jadi di kantor Om juga mempekerjakan para sarjana hukum dong ya saat ini? Sebenarnya tidak juga. Para sarjana hukum itu sarjana hukum itu kan sebenarnya ilmunya, tapi ilmu notaris bisa dipelajari oleh yang bukan sarjana hukum. Jadi dalam dunia hukum itu yang harus dikuasai adalah praktek. Kan di dalam praktek itu, di dalam teori kan terlalu banyak yang dipelajari. Ya, kita kan nggak mungkin hafal semua. Nah, jadi yang dipergunakan adalah dasar-dasar hukum di dalam pengantar ilmu hukum itu. Itu ilmunya sebenarnya di situ 5%. Nah, azas-azas hukum, nah itu aja gitu. Nanti dalam praktek pengembangan logika, nah teman-teman harus belajar tuh logika hukum nomor 1 juga, itu belajar logika hukum gitu. Jadi karyawan tidak perlu berlatar belakang hukum. Itu semua nanti mereka bisa belajar sambil berjalan. Ya cukup satu kantor misalnya 20 karyawan yang ngerti hukum 2 atau 3, sisanya mau sarjana teknik, mau customer service, mau apa, yang penting mereka semua harus mau belajar. Ya. Nah Om, kenapa dulu sampai terpikir mengambil jalur hukum Om? Dari kecil gitu, dari SD, apakah sudah kepikiran gitu? Saya suatu hari nanti mau jadi pengacara gitu. Nah ini lucu juga nih. Gimana? Jadi saya itu kalau sekolah ya saya nggak ngajarin adik-adik ya, adik-adik harus belajar, harus rajin, harus dapat ranking. Kalau di sekolah harus dapat ranking 1. Nah saya ranking 1 melulu dari belakang. Kerjanya main. Iya, kalau kuliah kalau sekolah dulu kan satu kelas berapa ya? SD itu 30 anak, itu saya selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi dari belakang. Matematika saya tuh nilainya merah semua tuh setiap tahun. Waduh, ini jangan ditiru ya. Jago matematika. Jangan ditiru ya. Ya, saya nggak, ya istilahnya kalau di akademik saya nggak begitu pinter. Nah, kalau dulu anggapannya kalau orang pinter itu matematikanya 9, fisikanya 8, gitu kan. Nah, saya cuma pinter di bahasa Inggris, saya selalu nilainya 9. PMP nilainya 9. Nah, yang hafalan saya nilainya bagus, kalau yang hitung-hitungan 0.
Nah, akhirnya masuk di luar eksakta sosial. Nah, sosial itu yang paling luas ya sarjana hukum, bisa lari kemana-mana. Ekonomi hitung-hitungan nggak bisa, gitu kan, nggak pinter, gitu. Apalagi teknik, aduh, nggak bisa. Jadi ambilnya ya yang bisa aja ya sarjana hukum, gitu. Jadi Itu intinya sejarahnya. kita harus melihat di mana kita potensial ya Om ya, di mana Iya, kita gitu ya. iya. Jadi kita semua harus melihat setiap Punya manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau semuanya punya kelebihannya 100%, nyaingin Tuhan dong. Gitu. ya Kita kan ya bukan Tuhan, manusia biasa. Kalau memang nggak bisa di matematika, ya udah, jangan dibuat stres di situ. Udah lepasin aja. Yang penting kita ngertilah semampunya. Kita unggul di ya. mana? Bahasa Inggris, dalemin itu bahasa Inggris gitu. Kan di Oke. dalam dunia kehidupan atau pekerjaan kan tidak terpaku hanya sebatas ini itu saja. Siapa tahu emang kalau mau jadi pengusaha harus pinter fisika, Iya. kan? Gitu kan? Emang hitung-hitungan harus sampai di luar kepala? Enggak juga, kan ada kalkulator. Bukan ngajarin males sih, tapi ya. Oma Hendra, kenapa Oma Hendra Fokus pada potensi. Itu siapa yang bertanya, Helena? Helena nanya apa? Kenapa Oma Hendra tuh seperti aku ya, tidak terlalu jago matematika tapi jago dalam bahasa Inggris. Oh. Kau. Nah, gimana tuh ceritanya Om? Apa tadi SD-nya kan di Solo kan? Mungkin langsung make my mind. SD-nya saya di Om Mahendra itu sama dengan saya karena tidak jago matematika tapi jago bahasa Inggris. Ya. Kenapa bisa begitu Om? Nah. Oh ya. Marfi jago bahasa Inggris. Ya. Me too. Ya, jadi apa namanya, dulu waktu kecil itu saya sempat di Amerika setahun di Houston karena tugas orang tua di sana. Jadi di sana sekolahnya internasional. Iya. Waktu SD kelas 1 saya di sana, tapi separuh kurikulum berjalan balik ke Indonesia. Tapi selama di sana 1 tahun itu melekat bener, karena kan kita masih anak kecil kali ya, masih anak-anak seumuran adik-adik ini kan cepat belajarnya gitu. Di sana kan langsung praktek setiap hari sama orang-orang Amerika, belajarnya pakai bahasa Inggris. Nah, jadi basic dapat, tinggal di Indonesia kita kembangkan gitu. Nah, akhirnya ya jadi ini deh. Jadi bisa bahasa Inggris, jadi lebih lancar dari yang lain gitu. Oh, begitu. Iya, tapi ya harus tetap belajar. Adik-adik jangan bosan belajar terus gitu. Iya. Nah, lalu ketika mengambil kuliah hukum, jadi saat itu pun belum terpikir untuk menjadi lawyer ya? Belum terpikir menjadi notaris atau lawyer, kita masuk aja sarjana hukum. Jadi sarjana hukum dulu? Iya, nanti baru ketahuan mau lari minatnya kemana gitu. Tapi waktu itu tuh, waktu masuk semester 4 baru kepikiran mau jadi notaris. Tapi kita harus ambil S2, makanya saya langsung ambil S2 di UI kan, ambil notaris gitu. Nah, setelah itu jadi lawyer dulu. Nah, jadi ilmu hukum di lawyer itu lebih banyak daripada di notaris. Kalau notaris itu kan lebih arahnya tuh lebih membuat alat bukti, mengarang dan sebagainya dituangkan di dalam tulisan dalam surat gitu ya, akte gitu. Kalau lawyer kan kita harus kuat di dalil-dalil hukum, pasal-pasal, harus suka baca gitu. Nah, jadi ketika jadi lawyer, basicnya lawyer, langsung jadi, setelah itu jadi notaris lebih kuat posisi hukumnya. Daripada langsung jadi notaris, di mana dalam dataran praktek dia tidak menguasai, hanya sebatas juru ketik kan. Nah, sedangkan di dalam dunia hukum banyak
banyak apa ya? Banyak lika-liku hantu-hantu yang nggak kelihatan banyak. jadi nggak bohong, jam terbang itu nggak bohong. Ya. Jadi Memang hantu itu memang tidak ada, tapi kita bisa menghayal. Oh iya, betul. Ini ibunya juga Maksudnya adik apa kelas. kok hantu? Angkatan 98 juga ibunya. Oh gitu. Bukan hantu yang gimana, enggak, itu kan banyak yang ya apa Perumpamaan. ya? Perumpamaan. Ya. Mamaan apa? Perumpamaan. Ada hal-hal yang tidak kelihatan gitu lah. Iya. Yang tidak resmi. Iya. Nah, Om Mahendra kan juga hobi berorganisasi ya, sampai 10 organisasi diikuti. Memang apakah berorganisasi itu ada kaitannya dengan pekerjaan? Apakah juga dia bisa membantu pekerjaan? Ya. Gimana? Kenapa Om suka berorganisasi? Jadi organisasi itu sebenarnya melatih soft skill, melatih pergaulan. Makin banyak kita berorganisasi, terasa itu kemampuan soft skill, kemampuan bergaul, kemampuan untuk jaringan. Jadi secara tidak langsung pengaruhnya kepada pekerjaan. Kalau pekerjaan nomor sekian lah. Kalau sudah berorganisasi temennya banyak tuh, dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, mereka kan masing-masing masuk di organisasi yang berbeda-beda sesuai minatnya. Di situ kita akan ketemu banyak orang, banyak kenalan. Makanya adik-adik harus banyak temen, harus dilatih dari kecil, sosialisasi, dengan kawan-kawan sepantaran. Nah, itu sebenarnya juga sudah berlatih organisasi tuh kalau anak-anak umur seperti ini di sekolah ekstrakurikuler itu juga sudah berlatih organisasi gitu. Nah, jadi organisasi itu secara tidak langsung akan berimpact kepada pekerjaan. Karena itu melatih personality, melatih kemampuan untuk beretorika, ngomong, ngobrol, menghadapi orang banyak ya. Menghadapin orang banyak kan macam-macam. Kita itu Indonesia kan Tuhan menciptakan manusia nggak ada yang sama. Nah, di situ kita latihannya di organisasi. Oke. Yang sabar gitu, kan macam-macam. Gitu. Oke. Anak-anak silakan bagi yang punya pertanyaan ya untuk mengajukan langsung saja. Bagi orang tua yang ikut juga silakan bertanya bagaimana ya. Baik-baik. Ya. Silakan. Biar nggak kayak yang pas ingin jadi apa pertama kali aku yang sama Tante Rina Ruth. Kita ada pertanyaan tapi baru kepikirnya pas udah lewat itunya. Oh gitu. Ayo, Musa punya pertanyaan untuk Nah Om, waktu kebiasaan berorganisasi ini juga dilakukan pas SD, SMP, SMA nggak Om? SMP? Ya, waktu SD belum ya, SD. Biasanya masuk di SMP. SMP kan ada OSIS. Nah, ikut tuh OSIS, ikut kegiatan. Terus lama-lama maksudnya tuh ketua kelas OSIS? Ya, kalau SD jadi ketua kelas. Oh, oke. Nah, dari SD seperti saat ini, seperti kalian nih kan sudah ada yang SD, kan ada tuh dipilih siapa mau jadi ketua kelas. Nah, itu tuh rebutan tuh. Terus rebutan itu jadi ketua kelas. Aku sih nggak mau sekarang. Soalnya takutnya tuh kalau misalnya tahu sekali, malah dilakukan. Hashtag warga 62 alias Indonesia. Iya, jadi aku ketua kelas jadi yang biasa aja. Om. Nanti dulu ya. Jadi ketua kelompok, kalau di sekolah ada nggak ketua kelompok ngerjain apa jadi ketua kelompok? Pernah. Nanti kalau di sekolah ada bikin kelompok gitu, itu angkat tangan aja jadi ketua kelompok itu, itu aja. Oke. Ini ada Nazira nih Om yang mau bertanya Om. Ya, Nazira, apa kabar? Apa kabar Om? Mau bertanya, aku kan baru kelas 3 SD. Nah, aku organisasinya apa aja daripada kayak di sekolah gitu organisasi. Di luar
lain tuh di luar Di luar sekolah. Di luar sekolah. Di luar sekolah kan ikut klub-klub, ada kan klub basket. Nah, klub basket, terus kemudian Walaupun di sekolahku tuh dipanggilnya ekskul. apa, Helena? Eskul, dipanggil eskul. Ikut ekskul. Nanti kan ditunjuk tuh, di ekskul ada jadi ketua kelompok tuh. Nah, kalau tingkat SD biasanya di situ kita latihan personality-nya, melatih memimpin. Om, aku boleh nanya gak? Iya, boleh Yudit, gimana? Kok kalis, Om, enak gak? Enak gak? Apa gak enak? Gak enaknya jadi notaris apa sih? Enak gak enaknya jadi notaris apa sih, Om? Itu maksudnya tuh kayak apa yang enak di notaris, apa yang kayak kurang terlalu sip gitu loh. Ya, sama pertanyaannya, Om. Ini sebentar dulu ya. Kita Nazira gimana tadi, cukup ya? Menjawab ya. Oke. Ya, gimana tuh, Om, pertanyaan yang soal enak dan gak enaknya jadi notaris? Nggak enaknya banyak ya. Ini bapaknya pengacara nih, Om, yang nanya tadi. Oh iya. Di hidup pasti ada nggak enak sama enak dong. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak enak. Iya. Ya salah satunya Oh, yang sekali, pinter kau, Dek. nggak enaknya tuh nggak enaknya tuh harus memutuskan dengan cepat, karena kita bekerja itu hitungannya bukan hari tapi menit tuh. Nah, sedangkan banyak yang harus dianalisa dari sisi anggunannya bagaimana. Misalnya tadi siapa yang nanya tadi? Yudit ya? Iya, mamanya nih, nama mamanya. Yudit itu misalkan mau pinjam uang ke bank, nah itu kan harus pakai aset ya. Nggak ngerti, Yudit ngerti nggak aset tuh? Harta. Nah, itu notaris kalau sudah rekanan bank itu harus menilainya dengan cepat, karena mereka selalu keputusannya itu kita hanya dikasih waktu hanya 4 jam 5 jam, sedangkan proses pengecekan dokumennya juga harus dibaca. Nah itu kalau cuma 1 biji sih bisa kita handle sendiri, tapi tiba-tiba kalau 10 gimana? Nah itu harus punya tim yang kuat gitu. Gitu, apalagi Om handle ada sekitar 20-30 cabang berbagai macam bank. Nah itu biasanya kalau di akhir tahun, di akhir bulan itu semuanya numpuk itu. Nah itu perlu teamwork, jadi yang memutuskan diri kita yang sudah dianalisa oleh tim, oleh manajemen kantor. Jadi harus menggunakan manajemen kantor. Kalau notaris nggak bisa one man show, nggak bisa sendiri, harus ada teamwork, pembagian tugas kerja, analisanya, bagian lapangan, bagian ngetik, bagian mitigasi itu ada masing-masing. Jadi bisa bisa bersamaan. Kita bisa kerja dalam waktu 5 menit sudah bisa memberikan keputusan. Gitu. Nah itu tantangannya di situ. Jadi bekal berorganisasi tadi jadi kepake ya, Om ya? Iya. Nah kita bisa punya kantor sendiri, karyawan juga diatur ABCDE. Nah, itu kan bekal dari organisasi. Makanya kalau kalian itu selalu bisa menjadi ketua kelompok, itu kalian sejak dini sudah berlatih untuk mengatur teman-temannya sendiri gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi berorganisasi, berkelompok itu jadi penting buat kita di masa depan. Berikutnya ada pertanyaan dari Gi. Silahkan Gi. Ya, apa Gi pertanyaannya? Om mau nanya Om. Tadi kan Om bilang Om pernah sekolah di Amerika kan waktu kelas 1. Terus selama sekolah di Amerika, Om paling suka pelajaran apa? Dulu waktu kelas 1 SD belajar
belajarnya ya di situ kan banyak handicraft, bikin-bikin bikin burung pakai kertas. Crafting. Ya. Sama satu lagi Om. Selama Om jadi notaris, pernah terjadi sesuatu yang salah nggak? Atau mungkin ada penipuan gitu? Pertanyaan bagus. Nggak ngerti ya penipuan. Karena nonton film seperti itu. Pemalsuan gitu soalnya. Oh, udah ngerti juga nih. Waduh. Pemalsuan apa namanya? Pemalsuan profil gitu. Oh, banyak itu. Bukan 10 20 orang yang mau masukin banyak, tapi kan Om punya ilmunya. Ilmu detektif gitu. Kalau lihat itu film kartun kan ada tuh detektif tuh. Detektif Conan. Detektif Conan tuh. Itu pakai ilmu silat itu. Gitu. Nah, itu belajar. Ilmu teknologi. Iya, belajarnya di organisasi. Aku punya komiknya nih. Oh iya. Dia nonton filmnya. Oh gitu ya. No. Jadi pernah ya Om ya ketemu orang yang berusaha nipu ya Om ya? Oh banyak, bukan pernah lagi. Banyak ya. Gimana cara menghadapinya Om? Wah, itu pakai perasaan, pakai feeling. Wah, rasanya udah salah gini ya? Iya, itu suara hati yang bicara itu. Jadi misalkan siapa tadi yang nanya, Musa ya? Musa. Gi misalkan mau jual beli tanah, kan nggak kenal sama pembelinya, Gi yang punya tanah. Nah, ya bisa baca-baca, wah ini kayaknya kok pembelinya kok aneh bin ajaib ya, gitu. Itu jam terbang itu yang menilai. Kita kasih tahu ke Gi, jangan deh, jangan sama yang beli ini deh, aneh gitu. Nah itu kan harus belajar, bukan jadi ya istilahnya harus belajar feeling ya. Jadi itu. Jadi apa namanya? Ya kalau notaris ini kan saling melindungi, kita posisi netral kan, harus saling jaga gitu. Bagi yang ada penjahat ya kita kasih tahu jangan deh gitu. Gitu Gi. Oke. Cukup Gi. Cukup. Sekarang Musa ya. Silakan Musa. Kok gelap? Pakai filter ya? Ya, Musa silakan. Tuh, mungkin ini bisa saya yang dulu. Nah. Ya, Musa silakan. Apakah Om itu mengurusi misalkan pembelian rumah begitu selain tanah? Iya, ngurusin pembelian rumah selain tanah. Ya tanah, rumah, apartemen, ya semuanya sih diurusin ya, banyak ya. Terus kan kata papa saya kayak gini nih, arti dari notaris itu orang yang mensertifikatkan surat-surat. Nah, tuh gimana itu? Coba bisa dijelaskan itu? Ya agak bingung. Bener banget nih Musa nih. Jadi itu pemahaman yang salah. Notaris itu tidak mensertifikatkan rumah. Jadi notaris itu, kenapa asumsinya masyarakat itu mensertifikatkan rumah? Itu karena notaris punya hubungan dekat dengan BPN dan kelurahan. Tapi itu bukan tugas notaris. Yang bisa yang sebenarnya siapa tadi? Musa bisa sertifikatin rumah sendiri itu, datang ke kelurahan, datang ke BPN. Kalau notaris tugasnya cuma mencatat doang, bikin perjanjian. Jadi hanya pemahaman yang salah kaprah di masyarakat. Dikiranya notaris ngurusin A, B, C, D, E, F, G. Padahal notaris itu cuma bikin perjanjian doang itu. Gitu di atas. Lalu kenapa kita harus pakai notaris kalau gitu Om? Notaris itu tugasnya hanya untuk membuat alat bukti. Jadi kalau di pengadilan itu kan disyaratkan di dalam kitab undang-undang hukum kita untuk membuat alat. Jadi kalau di dalam perjanjian itu, di dalam kitab undang-undang kita itu, akte notaris itu salah satu alat bukti. Kan alat bukti ada macam-macam.
ada 2 orang saksi, gitu-gitu kan. Nah, kalau di dalam perjanjian tuh makanya kan harus tanda tangan saksi 2 orang tuh. Itu bisa menjadi satu alat bukti. Sedangkan untuk memperkuat di pengadilan minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, salah satunya adalah akte notaris. Tapi pemahaman masyarakat juga jangan salah. Masyarakat suka bilang tuh, kalau tanda tangan di depan notaris jadi kuat. Bukan. Tanda tangan di atas materai jadi kuat. Bukan. Yang menjadi kuat tanda tangan itu bukan karena notaris, bukan karena materai. Tapi ada mengenal fakta sunt servanda, itu bahasa Spanyol sanalah, bahasa planet lah. Azas hukum, kalau sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sudah mengikat. Kalau bicara masalah kuat, ya sudah kuat. Gitu. Itu yang perlu diluruskan. Tapi masyarakat, 90% masyarakat Indonesia salah pemahamannya semuanya. Dibilangnya yang kuat bikin di hadapan notaris. Notaris ini tidak mempunyai kewenangan membuktikan material. Malah yang lebih kuat ya putusan pengadilan dipanggilin satu-satu. Nah, notaris emang punya kewenangan untuk memanggil satu-satu. Nggak punya kewenangan. Mungkin Musa dipanggil sama notaris, Musa bisa aja nggak datang. Tapi kalau Musa dipanggil sama pengadilan, waduh harus datang itu. Kok nggak bisa dipenjarain ya Om ya? Kalau nggak bisa dipenjarain, dikira menyembunyikan alat bukti. Kalau dipanggil notaris nggak datang, ya sudah. Makanya kan masyarakat tuh serba salah memahaminya. Masyarakat kita harus banyak belajar memahami notaris itu siapa sih, fungsinya apa, sejauh mana, gitu. Oh, makasih ya. Sama-sama Musa. Silakan Mbak yang mau bertanya lagi. Jadi kegelapan. Oke. Di chat box juga ada pertanyaan ini dari Wisnu ya, namanya. Efek pandemi ini terhadap pekerjaan notaris gimana Om? Waduh, ya efeknya sangat besar. Jadi selama masih berhubungan dengan, jadi gini, notaris sama PPAT itu beda ya. Kalau yang berimpact besar itu sebenarnya PPAT yang berkaitan dengan BPN. Kan ada nih notaris, tapi salah kaprahnya masyarakat itu dikiranya itu urusan tanah itu notaris. Salah. Urusan tanah itu bukan notaris, urusan tanah itu PPAT. Jadi jangan kaget kalau ada di pinggir jalan tulisannya cuma pejabat pembuat akte tanah. Tulisan notarisnya nggak ada. Oh, ada ya, bisa begitu ya? Ada, tapi sebaliknya ada juga. Ada di pelang itu depan notaris, pejabat pembuat aktenya tanah, pejabat pembuat aktenya nggak ada. Ya dia urusannya tidak bisa dengan BPN, hanya urusan masalah membuat perjanjian. Nah, kalau Om Mahendra PPAT juga? PPAT, saya semuanya ada notaris, ada notaris SK-nya sendiri, PPAT sendiri. Iya. Banyak sih sebenarnya izinnya notaris itu paling tidak ada 5. Urusan-urusan itu semuanya melekat di satu orang, tapi izinnya 5. Tapi belum tentu juga 5, mungkin rata-rata 1 cuma notaris saja atau PPAT saja, atau yang paling umum ya notaris PPAT. Gitu. Oh, gitu. Nah itu impact-nya cukup tinggi. Terutama ketika notaris itu membuat perjanjian, nah itu kan banyak yang tidak memenuhi kontrak yang ditandatangani. Nah itu notarisnya kena itu. Dianggapnya notaris itu yang mengetahui segala sesuatunya. Makanya notaris itu mahalnya itu di kualitas hukum. Iya, iya. Tuh, membayar notaris. Makanya masing-masing notaris beda-beda lagi tarifnya ya Om ya? Beda, itu sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Makanya, jadi mahalnya notaris itu bukan harga satu bolpen 100 perak, 200 perak. Enggak, sejauh mana notaris itu bisa membuat kualitas hukum yang bagus gitu. Nah itu harus ya, jadi notaris juga harus pinter juga gitu, biar membangun kepercayaan bagi masyarakat gitu. Nah itu dengan pandemi begini kan banyak tuh yang gagal bayar semua, itu notarisnya yang dipanggilin itu ke polisi tuh. Nah, udah gantian notarisnya bayar itu ke polisi. Kasihan juga ya. Kasihan juga, makanya harus pinter-pinter gitu. Iya, iya. Ya, kalau notaris ya paling tantangannya di situ. Kalau PPAT
Kan juga melekat di dalam diri notaris itu kaitannya dengan birokrasi Badan Pertanahan Nasional. Ya kan urusan PPAT lebih jelimet lagi gitu karena mungkin PPN-nya libur, work from home, yang biasa minggu 5 hari kerja sekarang cuma seminggu cuma 1 kali masuk, 2 kali masuk. Di dalam nggak ada yang ngurusin, yang nggak selesai urusan kan. Nah, iya. Gitu. Yang bikin pusing ya PPAT ya Om ya? Iya, pusing PPAT daripada notaris. Kalau notaris kan tidak melibatkan instansi lain. Kalau PPAT melibatkan kantor pajak, melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Minimal itu. Gitu kan. Sama lagi melibatkan Polda. Kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Iya. Sama ada pertanyaan juga dari Taya. Apakah di luar negeri juga ada pekerjaan notaris? Ya, jadi notaris di luar negeri karena Taya pengen ke luar negeri katanya. Oh, aduh. Jadi hukum Indonesia ini, hukum di dunia ada 2, civil law sama common law. Ya. Nah, kalau civil law itu dari mana? Hukumnya dari Belanda. Kalau common dari Inggris. Kalau Indonesia itu civil law. Kalau Malaysia, Singapura, common law. Amerika, common law. Jadi hukum Indonesia sama hukum Amerika berbeda. Kalau di Amerika, notaris itu digaji oleh negara. Oh, gitu. Iya. Kalau di Indonesia suruh gaji sendiri. Suruh gaji sendiri, pusing deh suruh gaji sendiri kan. Nah, kalau di Amerika digaji negara, Inggris digaji negara, Malaysia digaji negara, Singapura digaji negara. Gitu. Jadi berarti boleh tuh jadi notaris di Singapura, kayak digaji negara. Digaji negara, digajinya tinggi itu. Satu orang udah selevel direktur utama. Nah, itu harus sarjana hukum juga kalau di sarjana hukum. Jadi notaris itu harus pinter. Ya, harus pinter ilmunya, ilmu lapangannya harus bagus. Beda suasana hukum di Indonesia sama suasana hukum di Singapura beda. Iya. Orang hukum orang Singapura datang ke Indonesia pusingnya 7 keliling gitu kan. Kalau orang Indonesia ke Singapura tidur terus orang Indonesia. Hukumnya sudah rapi. Sudah rapi, kita tinggal ngikut aja ya. Iya. Tuh, tapi pemahaman notaris, ya istilahnya kalau di luar negeri kayak di Australia itu sebenarnya bukan notaris itu, istilahnya sebagai legal counsel ya. Oh, legal counsel. Tapi sebenarnya legal counsel itu di sana itu ada bagian pekerjaan notaris yang dilakukan. Gitu. Beda hukum, beda negara, beda hukum, beda teknis, beda proses. Gitu. Iya, makanya kayak kantor saya kan bingung tuh kita kasih istilah ada public notary. Saya kan terus kantor juga di sini. Cuman bingung kantor saya kan di Amerika kan bingung dia apa tipe. Jadi akhirnya pakai istilah lawyer aja. Iya. Makanya yang saya bingung ketika terjadi konsep yang diterapkan di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Mana bisa kita teken begini gitu kan? Iya. Iya, nah itu yang kadang terjadi misunderstanding-nya tuh di situ. Padahal sebenarnya aslinya notaris di Indonesia itu ya itu tadi pakemnya sudah ada. Untuk PPAT pakemnya cuma 7 gitu kan. Tapi kadang dari luar negeri diminta untuk teken ini, teken itu, teken ini nggak bisa. Ini kewenangannya ada di pengadilan, bukan di notaris. Karena harus ada pembuktian secara material. Apakah betul si A, si B, si C ini yang berwenang gitu kan? Iya. Nah, kita nggak punya kewenangan untuk memanggil para pihak, gitu. Gitu. Jadi memang banyak sekali misunderstanding di kalangan lawyer, di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin juga di kalangan orang asing. Ya itu tadi, karena ya kita kan bekerja berdasarkan undang-undang sebenarnya. Nah, termasuk juga ini loh, saya kan
lagi ngurus kuliah, terus dimintakan ini kan dokumen yang disahkan pakai notaris terjemahan. Ya, itu penterjemah tersumpah kan. Ya, Jadi ya, pakai notaris katanya. ya, ya artinya yang menerjemahkan itu, jadi notaris itu bisa mencari notaris yang punya izin tersumpah terjemahan asing. Nah, tapi itu bukan tugas notaris untuk menerjemahkan itu. Iya, iya. Dia cuma mengesahkan dokumennya aja ya. Ya, notaris hanya mengesahkan dokumennya saja gitu. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Ada chatbox ya. Oh, gini. Dia sering lihat di apartemen katanya ada pekerjaan notaris, pelang nama notaris. Apa itu pekerjaannya? Apakah mengurus listrik, air, atau pembayaran bulanan? Kalau bayar listrik air pembayaran bulanan bukan pekerjaan notaris, itu pekerjaannya orang lain. Itu ada namanya Badan Pengelola Gedung. Nah, dibayar ya pengelola gedung bukan ke notaris. Iya, iya. Oke. Ya. Lanjutannya apa, Gi? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Musa. Chatbox udah cukup, Gi, ya? Ya, silakan Musa. Legal counsel itu pekerjaannya sama ya sama notaris. Apa? Yang tadi Om Mahendra tadi bilangnya legal counsel kan tadi? Iya, iya. Apa Iya. tadi? Legal Itu counsel tuh, ya. Ya, itu tuh pekerjaannya sama dengan notaris atau beda? Legal counsel di luar negeri mengerjakan sebagian urusan notaris yang ada di Indonesia, sama yang ada di Indonesia. Tapi di sana namanya legal counsel, tapi kewenangannya lebih luas. Nah, jadi legal counsel di Amerika mengerjakan sebagian urusan notaris yang ada di Indonesia. Karena hubungan yang sama. Seperti salju. Oke. Gitu. Cukup ya Musa ya? Ya. Ada yang nih Buat mamanya Gi lanjutan yang bertanya. tadi, Aku Helena aku. Ada mamanya Helena, silakan Helena. Katanya kan tadi itu kan kalau misalnya di notaris itu kan itu kayak nerima surat-surat gitu kan. Ya. Nah, Terus? itu biasanya itu surat apa sih yang sering diterima sama pihak notaris? Surat Ya. apa? Surat tuh Surat-surat apa yang sering disahkan ditandatangani oleh notaris? Gitu kira-kira. Surat-surat yang sering ya. Yang sering. Yang sering. Ya surat-surat kan Yang banyak selalu. jenisnya. Ada sewa menyewa, ada perjanjian pisah harta, ada perjanjian kerjasama, ada macam-macam banyak gitu. Setiap hari menerima beda surat. Kira sama sih, tapi beda isinya gitu. Sama Iya. juga beda isi gitu. Iya, jadi banyak ada ya kalau PPAT ya jual beli tanah. Yang paling sering itu gitu. Oke. Perjanjian kredit gitu. Pisah harta itu antara suami dan istri maksudnya ya, Om ya? Ya, pisah harta antara suami dan istri gitu. Oke. Ini ada pertanyaan tadi dari mamanya Gi. Bisa nggak orang tidak sekolah hukum jadi notaris? Tidak sekolah hukum jadi notaris tidak bisa. Tidak bisa ya? Ambil sekolah hukum. Ya. Jadi untuk ngambil MKN itu harus sarjana hukum ya? Sarjana hukum. Jadi sudah ambil sarjana ekonomi, mau ambil notaris, kuliah lagi sarjana hukum. Gak apa-apa, banyak sekolah kan makin bagus. Iya. Iya, banyak kok yang jadi notaris umur 50. Banyak jadi notaris umur 50. Banyak pensiunnya notaris umur 55. Berarti notaris nyaris nggak jalanin hidup dong, belajar.
Notaris itu, notaris, nah, Saking harus lamanya belajar. Oh iya kan kita terus belajar. lah iya belajar nggak Nggak ada hentinya. nggak ada berhenti, belajar terus. Ya. Berarti tua di sekolah dong. Ya, belajar kan tidak hanya di sekolah, Musa. Ya, Ya, di Musa, webinar ini juga belajar kan? webinar kan belajar, nih Musa lagi belajar. Iya, mempelajari pekerjaan notaris. Iya. Dengerin teman-teman ngobrol juga belajar. Kok belajar? Iya. Dengar temen. Setiap hari kita Ada ini payung di atas sini, belajar. Berarti kalau misalkan aku lapar, itu belajar dengan kata itu. Ya. Ya, kamu kayak belajar gimana itu? menanggapi laparnya. Kaya. Om, kalau gitu yang sering dilihat kalau Bubu turun ke basement di apartemen, kan Bubu biasanya beli listrik tuh. Tapi di pintunya ada tulisan notaris, itu maksudnya apa? Mana? Iya. No to enter atau notaris. Iya. Notaris. Iya, mungkin lagi pas ada pekerjaan kalau di apartemen tuh namanya perpanjangan sertifikat HM Sarusun. Nah, mungkin itu 20 tahun sekali. Jadi notarisnya paling di situ cuma 3 bulan kali atau 6 bulan. Di situ nggak ada lagi. Iya, setelah itu udah nggak ada lagi. Ya itu Habis itu- untuk menerima ratusan ribuan sertifikat yang mau diperpanjang. Kan Oh gitu. kan tinggal di situ ada sertifikatnya tuh, tanya mama papa deh. Oh itu karena banyak yang nyewa, terus nyewanya mau diperpanjang pasti. Atau mau Atau jual. pemilikannya mau diperpanjang. Iya. Jual apartemen. Iya. Kamarnya Iya. sendiri jual. Iya. Ini ada Aisyah nih Om mau bertanya Om. Iya. Apakah notaris bisa dihukum jika kena masalah hukum? Itu biasanya kenapa? Iya. Nah, pertanyaan Bisa. bagus banget. Aisyah. Wah, dalam banget nih Aisyah nih udah paham nih. Umur berapa? Aisyah? Aisyah umur berapa? Iya, iya, iya. Om yang nanya om. Mau Aisyah. nanya om gimana? Oh, mama yang nanya. Oh, Siapa mamanya? ya. Jadi sebenarnya notaris itu bekerja itu berdasarkan undang-undang. Jadi ada aturannya. Nah, hanya saja dalam praktek ternyata tekanan notaris itu sangat tinggi. Ya, karena harus menyelaraskan kalau jual beli itu ada 5 tuh. Ada maunya BPN, Badan Pertanahan Nasional begini, maunya pajak begitu, maunya pembeli penjual begitu, maunya bank begitu, maunya, aduh udah pusing deh pokoknya. Nah, harus notaris bisa menyelaraskan. Nah, dan juga harus kerja cepat. Ya, nah di situ kebanyakan notaris itu kepleset karena tekanan batin tuh. Tekanan batin, tekanan dari berbagai macam instansi. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa notaris yang salah gitu. Padahal kita tidak boleh mengikuti maunya instansi negara yang ego sektoral. Nah, bagi notaris yang nggak ngerti, ya ilmu soft skill-nya rendah, akhirnya terjebak masalah. Ya, ya. Nah, bagi notaris yang ngikutin, yang nilai soft skill-nya rendah, ngikutin maunya para pihak, karena ketakutan, waduh serem juga ya bapak itu ya, maunya begini, udahlah gue ikutin, padahal nggak boleh notaris itu melakukan itu. Karena punya aturan hukum. Nah, akhirnya dia jalanin tuh, akhirnya di masalah. Ya, nah jadi notaris itu posisinya harus bisa mengayomi seluruh pihak, termasuk instansi yang ego sektoral. Nah, harus ngerti nilai-nilai soft skill yang seharusnya dilakukan. Maunya dia aja gitu. Maunya dia aja. Ego sektoral tuh
artinya bisa istilahnya menyelaraskan dan menjelaskan dan mengedukasi dan mencari celah, bukan celah negatif ya, mencari celah agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum. Nah itu kalau notaris yang nggak pinter, kejeblos itu. Ya, mamanya misalnya, Aisyah. iya, tapi ya banyak sih kalau mau dengerin misalnya perjanjian kredit. Nah yang paling sering nih perjanjian kredit nih. Maunya cepet-cepet cair, padahal itu sertifikat lama di bank tuh udah 2 minggu. Di notaris baru 2 hari. Suruh cair, gimana coba caranya? Padahal untuk cair itu ada pengecekan sertifikat. Makanya notaris zaman sekarang tuh disuruh jadi jin iprit gitu, sulapan. Jin iprit. Nah, jin tiba-tiba jadi gitu. Ya. Emang yang ngetik hantu gitu kan? Kan ngetik juga perlu waktu, perlu dokumen A, B, C, D, E. Wah itu kalau notarisnya nggak kuat mental, udah deh. Udah teken aja. Wah udah, teken aja. Belum dicek, belum diapa-apain, udah akhirnya notarisnya jadi masalah karena ternyata anggunannya sengketa dan bank udah cair. Nah, jadi ilmu soft skill itu yang 95%-nya harus dikuasai oleh notaris. Gitu. Oke. Gitu. Jadi isinya kalau jadi notaris zaman Jokowi, jurang semua, kiri kanan depan belakang atas bawah. Istilahnya kita berjalannya di atas ini tali. mulai nyerempet ini Om. Iya. Berjalan di atas tali dari gunung ke gunung tuh, udah deh. Nggak seimbang jatuh masuk jurang deh gitu. Nah, itu belajar banyak organisasi. Untuk sekolah notaris lama ya, 2 tahun ya. Jadi 2024 kan. Sekolah notaris itu 2 tahun lalu magang 2 tahun jadi pas. 4 tahun lalu selesai Jokowi juga kan. Halo, saya Pak Harimau. Oke, ada antrian pertanyaan dari Sisko. Silakan Sisko. Ini orang tuanya Pak anaknya saya juga nggak tahu. Iya. Silakan. Aku mau tanya, kalau jadi notaris itu ada kayak waktu pensiun gitu nggak sih? Oh. Kayak Iya. Ya, Keren. ada. Kalau notaris itu sebenarnya umur pensiunnya umur 65 tahun. Oh, ada ya. Nah, tapi bisa diperpanjang tambah 2 tahun jadi 68 tahun, 67 tahun. Itu cuma kalau saya mungkin umur 50 saya udah mau pensiun aja deh. Iya, ya cari ini aja, kegiatan yang lain aja. Iya. Karena kemampuan semakin tua itu kan semakin lemah kita ya. Gitu. Jadi makin resiko makin tinggi. Udah gantian yang muda-muda nih, kita kasih semangat nih. Ke Nazira, ke Aisyah ini yang sudah inilah. Sudah harus belajar dari sekarang. Kalau mau hidup yang menantang, penuh dengan dinamika hukum, jadi notaris saja cocok itu. Oke. Siap. Gimana Sisko? Saya Pak Kucing. Halo Pak Harimau. Makasih Om. Nah, kita punya waktu 10 menit lagi ya. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Nah Om, kan tadi notaris itu ada kedudukannya di wilayah hukum Jakarta Selatan kalau Om Mahendra. Tapi bisa nggak notaris sampai bisa ke Papua, ke luar negeri gitu bekerjanya? Ada dokumen, ada pengalaman begitu nggak? Ya, jadi berdasarkan ketentuan undang-undang yang bicara bukan saya, yang bicara negara. Negara sudah mengatur tugas dan tanggung jawab notaris. Ini juga masyarakat harus tahu, ya, karena sekarang juga menjadi notaris kan berat, harus bayar karyawan, overhead. Nah itu suka nggak ada tuh uangnya habis, ya kan? Akhirnya nggak dapat order, gitu kan? Padahal dia harus ngidupin karyawannya, kantornya, nah itu suka dilanggar mereka. Nah, jadi di dalam undang-undang itu harus bekerja sesuai dengan wilayah, karena ini menyangkut dalam pembuatan alat bukti. Jadi seperti Om, wilayah kerjanya kan
Nah, dibedakan juga antara notaris sama PPAT secara umum. Iya. Ya, kalau notaris wilayah kerjanya se-DKI Jakarta. Jadi tanda tangan di Irian, di Sumatera, Sulawesi, Om nggak boleh. Oh gitu. Harus tanda tangannya di wilayah DKI Jakarta, meskipun kantor Om di Jakarta Selatan, ya kan masuk di DKI Jakarta. Jadi provinsi. Wilayah kerja notaris itu provinsi. Kalau tanda di luar wilayah kerja itu tidak menjadi alat bukti. Jadi di dalam undang-undang menjadi gugur, tidak bisa diajukan menjadi alat bukti di pengadilan. Yang tadinya kira-kira udah dapat nih 2 nih, akte notaris sama 2 orang saksi misalkan. Akte notarisnya tidak bisa menjadi alat bukti. Udah kalah kita di pengadilan. Itu. Nah, jadi perlu diketahui harus menandatangani kalau notaris di DKI Jakarta. Nah, kalau PPAT itu kita menggunakan rekanan. Jadi beda versi. Satu notaris itu mobil Mercy, PPAT mobil BMW lain, nggak sama. Iya, yang satu kucing, yang satu anjing, nggak sama gitu. Tapi masyarakat awam nih suka disama-samain. Ya, kalau PPAT wilayah garapannya provinsi juga? Tidak, per wilayah garapannya per istilahnya tuh kabupaten atau kota. Jadi PPAT Jakarta Selatan. Gitu. Tapi mengikuti kepada jadi jadi mengarahnya lebih ke administrasinya kalau PPAT. Jadi kalau wilayah tanahnya di utara bisa saja datang ke notaris Jakarta Selatan, tapi nanti administrasi aktenya itu wilayah notaris Jakarta Utara. Jadi kita menggunakan sistem rekanan gitu. Karena BPN-nya juga Jakarta Utara, bukan BPN Jakarta Selatan gitu. Jadi lebih mengarah ke pembagian administrasinya. Kalau notaris lebih titik berat ke wilayah kerjanya. Jadi di mana dia tanda tangan, ya harus berada di wilayah kerjanya. Jadi titik beratnya di situ. Titik berat dokumen sama titik berat tanda tangan. Beda. Anjing dan kucing, beda. Ini pertanyaan juga Om kembali dari ibunya Aisyah mungkin ya. Jadi saksi ahli di pengadilan. Apakah Om pernah jadi saksi ahli di pengadilan? Tanyanya. Saya tidak pernah dan menghindar menjadi saksi di pengadilan. Ya, karena menurut saya untuk menjadi saksi di pengadilan itu yang pertama waktu saya habis. Ya. Sedangkan di sini kita sudah merajut dengan banyak developer, kemudian perbankan. Kalau di pengadilan itu kita hilang 1 hari. Gitu. Nah, di situ sebenarnya titik berat saya tuh di waktu aja sih sebenarnya. Gitu. Itu. Jadi memang pekerjaan notaris ini dan PPAT ini sangat luas. Dari ujung ke ujung yang berbau hukum kita selalu singgungan. Cuma dari korporasi, dari TPK, wah banyak sekali deh. Perorangan juga ya. Dari A sampai Z bisa kita kerjakan semua. Cuma kita pilihlah kita proporsional waktu, kemampuan, tenaga, dan kemampuan manajemen. Jadi saya memilih untuk bekerjanya di bidang ini. Hanya dari 100% pekerjaan, dari 10 pekerjaan saya hanya pilih 1 atau 2 saja, tapi dalam. Sesuai dengan spesialisasi, kemampuan, dan waktu. Begitu ya teman-teman. Jadi luas banget loh ini sebenarnya kesempatan pekerjaan notaris ini. Sisko mau bertanya lagi Om katanya. Silakan Sisko. Ini ya, kalau udah nggak jadi notaris, Om mau jadi lawyer lagi nggak? Bisa nggak dari notaris jadi lawyer lagi Om? Oh, bisa. Jadi dari lawyer mau jadi notaris bisa. Dari notaris jadi lawyer bisa, nanti mengajukan surat pengunduran diri ke Kementerian Hukum dan HAM,
dan mengajukan pengunduran diri ke Badan Pertahanan Nasional. Oh, Jadi, begitu. SK-nya dicabut dulu gitu. Maksudnya yang katanya tuh kayak surat pengunduran diri itu apa? Ya, surat pengunduran diri apa tadi putus-putus? Gimana, Helena? Maksud dari apa tuh surat pengunduran diri? Ya kan, Mm-mm. ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ya? Jadi notaris itu kan ada SK-nya, Helena, surat keputusan dari pemerintah. Lalu kita tidak jadi notaris lagi, kita harus mengajukan pengunduran diri ke pemerintah, lalu pemerintah mencabut SK itu. Kayak ngecabut kabel gitu. Iya, kayak mencabut kabel gitulah. Nah, Ya, cara mencabut kabel ya. jadi misalnya Helena sekolah nih, lalu Helena pengen pindah sekolah ke sekolah lain. Nah, Helena yang pertama kali harus lakukan adalah mengajukan surat pengunduran diri dulu ke sekolah tersebut, ke sekolah Helena sekarang. Lalu sekolah mengeluarkan surat mutasi, pindah ke sekolah yang lain gitu. Ibaratnya. Jadi Oke, niat. aku mulai mengerti. Ya, kita punya waktu 3 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Silakan. No. Musa lagi. Ya, silakan Musa. Terakhir ya Musa. Ya. Ya. HAM itu apa, Om? Gimana? HAM. Tadi kan Om Mahendra bilang HAM itu apa? Kumham. Kementerian Hukum. Ada Donald Trump, guys. Ya. Oh, Kumham yang itu maksudnya ada jadi kita negara memiliki kementerian, ada Kementerian Hukum dan HAM. HAM itu hak asasi manusia. Gitu. Gitu Musa. Rumit-rumit semua katanya. Makanya Om bingung mau ngomongnya gimana gitu kan. Ngerti nggak? Ada Donald Trump tuh loh. Tuh. Ya, Helena mau bertanya juga? Enggak. Udah cukup ya. Saya take up lower hand ya. Siapa tuh Donald Trump? Webinarnya masih ada. Siapa itu? Gigi. Enggak tahu kok misalnya Donald Trump Ya, itu punya Zoom. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Nah, biasanya kita sebelum berakhir kita minta closing statement dari pembicara. Apa pesan Om Mahendra buat anak-anak ini, calon penerus bangsa kita semua ini? Gitu. Ya, jadi pesan Om tuh mau bekerja di bidang apapun tuh bagus. Jadi ketika kalian sekolah jangan mengejar angka. Yang kalian latih adalah pergaulan. Jadi kalau dapat ranking 1 atau ranking 2 dari belakang nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya karena masa depan itu bukan di situ yang menentukan. Tapi dari kemampuan kalian untuk bergaul. Nah, jadi dengan bergaul yang baik bisa membedakan mana yang salah, mana yang betul. Ya tentunya para orang tua tetap harus membimbing gitu. Jadi tingkat sosialisasi itu nomor 1. Sekolah itu hanya faktor pendukung. Nah, gitu. Om, tingkat sosialisasi itu apa, Om? Sosialisasi itu banyak teman main gitu kan. Tapi jangan main game terus. Main tuh sama teman-teman. Main teman-teman di rumah, nggak usah main ya janjian di mall. Kayak nge-zoom meeting gitu terus itu kayak sambil main game gitu. Teknologi lucu banget. Mainnya bukan main game, bukan nonton YouTube gitu. Jadi kuncinya itu di situ gitu. Jadi anak-anak itu adik-adik biar terlatih nilai soft skill-nya. Kalau sekolah itu tambahan. Nomor 1 adalah yaitu tadi, kalau sudah mulai SMP, kalau SD masih di rumah, bergaul yang banyak dengan teman-teman di rumah boleh. Kalau SMP ikut OSIS. Ya, SMA ikut organisasi. Kuliah jadi kayak Om,
kayak Mas Arfi ini juga dulu juga ikut organisasi, ikut di senat mahasiswa, ya itu masih panjang lah. Tapi ya itu tadi, kalau dapat nilainya atau rankingnya nomor 1, nomor 2 dari belakang, jangan sedih, tetap terus belajar. Gitu. Ya pokoknya tetap semangat lah, kuncinya di situ membangun mental dan spiritual. Ya, kalau yang beragama Islam sering ngaji, kalau yang agama lain sering ke gereja, gitu. Jadi harus imbang. Gitu kan, Gitu melatih ya. mental dari sekarang, dari kecil. Oke, teman-teman. Nanti kalau mau jadi apa, ya itu belakangan lah nanti. Itu akan berkembang dengan Donald Trump ke sendirinya. gereja. Iya. Ya. Itu pesan-pesan yang paling utama itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Om. Itu anak-anak ya. Terima kasih Om. Donald Trump jadi tahu hal-hal tentang notaris Om. Ya. Thank you Om. Oke, Sama. terima kasih banyak Om Mahendra. Ya. Makasih ya Om Mahendra. Terima kasih banyak.